Pernah nggak sih kamu kepikiran, gimana jadinya kalau malam ini mesin di dalam tubuh kita yang paling otomatis, yang paling kita sepelekan, tahu-tahu berhenti gitu aja? Gimana kalau tarikan napas kita yang barusan, ternyata itu yang terakhir waktu kita tidur? Oke, siap-siap ya, karena kita akan nyari jawaban dari pertanyaan yang mungkin diam-diam menghantui kita semua. Buat ngerti betapa tipisnya batas antara tidur dan ketiadaan, yuk kita mundur dulu ribuan tahun ke belakang ke sebuah zaman di mana malam itu bukan cuma gelap, tapi juga penuh sama dewa-dewa dan makna yang dalam. Orang Yunani kuno percaya kalau tidur, yang mereka sebut hipnos, itu saudara kembarnya Thanatos, sang dewa kematian. Wah, kedengarannya puitis tapi ngeri ya. Dan seperti yang bakal kita lihat nanti, ternyata gagasan ini punya dasar biologis yang benar-benar bikin kaget. Coba deh pikirin sebentar. Tiap malam, kita itu sebenarnya lagi latihan paling ekstrim. Kita berlatih buat mati. Kita merem, nyerahin kesadaran kita sepenuhnya, dan kita percaya 100% sama satu sistem otomatis yang, rapuh banget, yaitu nafas kita. Nah, sekarang coba bayangin, latihan itu gagal. Apa yang terjadi detik per detik di dalam tubuh kita yang sunyi itu waktu oksigen berhenti ngalir? Yuk, kita masuk dan kita saksikan kepanikan itu dimulai. Ini nih, bagian yang paling aneh. Di 1 menit pertama, dari luar, kamu cuma kelihatan kayak orang tidur pules aja. Nggak ada yang aneh. Tapi di dalam, sirine paling darurat dalam sejarah manusia baru aja bunyi kenceng banget, tanpa suara. Jadi gini, di otak kita tuh ada semacam penjaga malam, namanya kemoreseptor. Tugasnya simpel, mastiin darah kita bersih. Pas napas berhenti, karbon dioksida numpuk, dan itu mengubah darah jadi racun asam. Nah, si penjaga-penjaga ini teriak panik, ngirimin sinyal bahaya ke seluruh tubuh. Ironisnya, kamu lagi anak-anaknya tidur, gak denger apa-apa. Jantung kamu itu prajurit pertama yang langsung maju. Detaknya bisa melonjak sampai 150%, mompa darah dengan brutal. Misinya cuma satu, nyari satu molekul oksigen terakhir yang mungkin masih ngumpet di pojokan sel. Benar-benar sebuah pencarian yang putus asa. Nah, di saat genting inilah otak ngeluarin kartu terakhirnya. Karena kamu nggak bisa ngerasain bahaya secara fisik, otak ngerjemahin sinyal itu ke bahasa yang kamu ngerti, mimpi buruk. Rasa sesak di dada jadi sensasi tenggelam, atau kejepit di ruang sempit, atau, nah ini yang paling kita kenal di Indonesia, fenomena ketindihan. Perasaan kayak ditindih sosok gelap. Semua mimpi buruk itu bukan sekedar bunga tidur loh. Itu adalah teriakan terakhir dari pusat komando di kepala kamu. Sebuah pesan darurat yang dikirim dari alam bawah sadar. Dengan satu perintah yang sangat simpel, bangun atau kita mati. Tapi gimana kalau teriakan itu nggak kedengeran? Kita bakal tergelincir lebih dalam lagi. Masuk ke ambang batas halusinasi, di mana dinding antara kenyataan, mimpi, dan kematian mulai meleleh jadi satu. Masuk menit ketiga. Oksigen di otak udah di level paling rendah. Coba bayangin sebuah kota yang listriknya mulai padam satu persatu. Sel-sel otak karena kelaparan mulai korslet ngelepasin listrik secara acak. Dan inilah awal dari pertunjukan terakhir pikiran kita. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan yang paling personal. Kalau kamu ada di ambang batas ini, kira-kira klip film apa dari hidup kamu yang bakal diputerin sama otak sebagai tayangan terakhir? Banyak ilmuwan percaya fenomena cahaya di ujung terowongan atau pengalaman kayak keluar dari tubuh itu sebenarnya adalah momen di mana otak kamu lagi pamitan. Dengan sisa-sisa energinya, dia jadi sutradara buat film terakhir kamu. Muterin lagi memori paling penting, bikin satu pertunjukan perpisahan yang megah sebelum layarnya jadi hitam selamanya. Dan disinilah waktu jadi kehilangan artinya. Pernah dengar cerita orang kecelakaan yang ngerasa semuanya jadi slow motion? Nah, bayangin itu terjadi di dalam kepala kamu. 1 detik di dunia nyata bisa kerasa kayak selamanya. Kamu kejebak di satu memori, sementara seluruh sistem tubuh pelan-pelan mati. Setelah pertunjukan kembang api terakhir dari otak, ya udah, panggungnya jadi gelap. Yang tersisa cuma kepergian, yang sunyi senyap. Proses pemadaman terakhir yang terjadi tanpa perlawanan sama sekali. Di menit kelima, kerusakan permanen mulai terjadi. Sel-sel otak kamu, neuron-neuron yang nyimpen semua kenangan, kepribadian, dan mimpi-mimpi kamu mulai mati satu persatu. Persis kayak lampu-lampu kota yang dimatiin di tengah malam. Dan proses mati lampu ini ada urutannya loh, nggak sembarangan. Kayak ngerubuhin gedung.
Pertama, pondasi logika ambruk. Terus, dinding-dinding emosi padam. Dan yang terakhir, mungkin ini yang paling mengerikan. Mesin paling purba di diri kita, yaitu insting buat bertahan hidup, akhirnya ikut mati juga. Nah, inilah yang bikin proses ini ngeri, tapi sekaligus sopan. Nggak ada teriakan, nggak ada perjuangan. Kamu cuma ketiduran, terus nggak pernah bangun lagi. Jasad kamu masih di sana, di bawah selimut anget, tapi kamu, kesadaran kamu, memori kamu, cinta kamu, udah pergi dalam diam. Oke, setelah ngelewatin perjalanan yang lumayan bikin merinding ini, mungkin ada satu pertanyaan. Emang apa gunanya sih tahu semua ini? Jawabannya adalah sebuah pelajaran hidup yang penting tentang mujizat yang kita anggap remeh setiap detiknya. Gambar ini tuh cerminan kita semua kan? Kepala kita pusing mikirin cicilan, deadline kerjaan, omongan orang. Kita terlalu sibuk sama semua berisik itu sampai kita lupa dengerin orkestra paling megah di alam semesta. Suara tarikan dan hembusan napas kita sendiri. Sebuah keajaiban yang terjadi otomatis yang bisa berhenti kapan aja. Bangsa Romawi punya pengingat buat ini. Memento mori. Artinya, ingatlah kamu akan mati. Ini bukan mantra buat bikin kita jadi pesimis loh. Justru sebaliknya. Ini adalah izin buat kita benar-benar hidup. Buat berhenti nunda-nunda kebahagiaan, buat nikmatin secangkir kopi pagi ini, dan ya, buat ngehargain napas yang baru aja kamu ambil. Jadi, malam ini sebelum tidur, coba deh lakuin satu hal. Ambil satu tarikan nafas yang dalam dan sadar. Benar-benar dirasain. Itulah jangkar kamu sama kehidupan. Itulah tiket kamu buat ngerasain hari esok. Syukuri itu. Selamat tidur dan semoga kita semua ketemu lagi besok pagi.